Selamat pagi, selamat masuk dalam hari yang lebih baik, lebih indah, lebih berpengharapan ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang Allah yang Maha Tahu dan khususnya di dalam rancangan serta pimpinannya, sehingga kita bisa mendapatkan satu hati Tuhan yang bukan hanya mengawasi, tapi dia juga ikut terlibat dan dia merupakan Allah yang maha sempurna dan segala sesuatu yang menimpa kita, apapun Tuhan tahu bagaimana akan memberikan kepada kita, baik itu kekuatan yang menopang kita maupun menyertai kita di dalam segala hal supaya kita bisa melewatinya bersama dengan Dia. Jadi tidak segala masalah Tuhan lepaskan dari kita, bahkan beberapa masalah Tuhan izinkan dan memperkuat kita serta mendemonstrasikan kuasa kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur biarlah Engkau sendiri akan memimpin hati kami dengan kuasa Roh-Mu dan firman-Mu, dan khususnya dengan satu wujud dan kekuatan seluruh kehendak Allah yang sudah betul-betul termanifestasi dan terwujud serta bisa kami lihat dan menjadi contoh teladan kami, sehingga setiap jalan hidup kami betul-betul ada pedoman, penuntunnya, dan di dalam Kristuslah yang menjadi seluruh hidup kami akhirnya tahu terang Tuhan tidak pernah terlepas dalam hati kami. Bahkan di saat kegelapan yang paling gelap di dalam hidup kami jatuh di dalam kelemahan-kelemahan dan di dalam dosa, biarlah Tuhan akan membukakan pada kami dengan terang firman Tuhan, bahwa Tuhan menjamin kami dan Tuhan tidak pernah tinggalkan kami, menyertai kami sampai selama-lamanya. Dan dengan kuasa Roh Kudus kami memohon, dengan pertolongan Roh Kudus kami bisa mengerti hari ini tentang kekuatan penyertaan Tuhan di dalam sifat Tuhan yang Maha Tahu dan mengerti segala sesuatu sehingga kami berada dalam ketenangan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Mari kita buka di dalam firman Tuhan ya. Kita akan membuka satu contoh firman Tuhan tentang Tuhan sudah merancang dan Dia sudah tahu apa yang terjadi dan apa yang akan dikerjakan oleh orang-orang yang Dia pimpin, dan khususnya hari ini adalah Abraham ya. Dan bagaimana dia taat dan Tuhan tahu sampai detail, dan Tuhan tahu bagaimana untuk menolong Abraham, bagaimana untuk menyertai dan memimpin, dan itu satu kejadian yang luar biasa. Dan juga ada contoh-contoh yang lain, termasuk di dalamnya bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel untuk keluar dari Mesir, itu sudah diproyeksikan, sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya. Bahkan jauh sebelumnya disebut sebagai perjanjian obor, ya, perjanjian tiang pengorbanan. Dan pada waktu itu Abraham mengorbankan satu korban sapi dan kemudian dipenggal, dan di situ ada yang datang kemuliaan Tuhan dan merupakan wujud api dan berada di tengah-tengah dan membakar itu semuanya. Nah, itu adalah perjanjian obor ya, perjanjian pelita, perjanjian satu kekuatan hadirat Allah. Dan dia memberitakan pada Abraham bahwa aku akan menyertai dan aku akan menuntun engkau dalam segala hidup. Bukan hanya Abraham, tapi seluruh keturunan dan sampai akhir zaman, dan di dalam Kristus itu kesempurnaannya. Kita lihat Kejadian pasal 22. Ya, Kejadian pasal 22. Kejadian pasal 22 ya. Saya akan besarkan dulu. Demikian bunyi firman Tuhan ayat yang ke-9, mohon dari 9, supaya kita jelas ya. Kejadian 22 ayat yang ke-9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Jadi Tuhan ini sudah tahu Abraham harus melakukan apa, datang ke Gunung Moria itu, dan apa yang harus dia tindak lanjuti, dan apa yang harus dia persembahkan, dia sudah tahu semua, dan dia sudah mengenal. Jadi artinya tuh bahwa dia sudah betul-betul tahu apa yang harus dikerjakan ya, dan dia tahu apa yang dikerjakan. Demikian dikatakan, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, Abraham dan Ishak ini ya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu
diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Dan di sini tidak ada perdebatan, tidak ada ketidaktaatan, dan Ishak menyerahkan semuanya apa yang dilakukan bapaknya. Dia tidak memprotes, dan dia hanya menanyakan sebelumnya adalah binatang persembahannya mana. Dan Abraham mengatakan nanti Tuhan yang sediakan. Ya. Dan akhirnya Tuhan sediakan. Nah, kita lihat di ayat 10 ya. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau itu untuk menyembelih anaknya. Nah, saudara perhatikan. Jadi ini menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sautnya, ya Tuhan. Malaikat Yahweh ini, malaikat Tuhan ini disebut oleh Abraham namanya, yaitu ya Tuhan. Jadi artinya bahwa Abraham tahu bahwa malaikat Allah ini bukan malaikat Allah biasa, tapi dia adalah Allah sendiri. Dan itu wujud daripada Kristus, malaikat Yahweh atau malaikat Tuhan yang TUHA-nya besar itu adalah Kristofani. Jadi teofani dalam bentuk Kristofani. Kristofani yang prainkarnasi Kristus, dan wujudnya bisa didengar dan bisa dilihat bergumul bersama dengan Yakub dan banyak yang lain. Jadi di situ ya. Jadi dikatakan Abraham, ya Tuhan. Jadi lihat betul-betul tahu siapa yang berbicara, karena berasal dari langit yang langsung kepada dia. Lalu ia berfirman. Jadi malaikat Tuhan ini berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang. Dan telah ku ketahui sekarang, aku melihat dan tahu sekarang, bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan dikatakan sini, jangan bunuh anak itu. Jadi dia tahu, berarti kalau anaknya nggak dibunuh, terus jadi penggantinya siapa? Dan dia langsung menoleh dan melihat seekor domba jantan yang tersangkut di situ ya. Tersangkut dalam belukar. Dan kapan tersangkutnya? Abraham juga nggak tahu bagaimana tersangkutnya. Itu adalah pemeliharaan cara Tuhan yang ajaib. Jadi Tuhan yang mendatangkan, Tuhan yang membuat anak domba jantan itu tersangkut di situ persis waktu Abraham mau membunuh anaknya, sehingga domba itu langsung berhenti di sana, atau mungkin suaranya keluar gitu, kita kan nggak tahu, nggak secara jelas kata. Jadi bersuara gitu kan, orang tersangkut itu kan dia pasti berusaha untuk keluar, untuk berusaha bisa keluar dari benda yang menyangkut dia, apakah itu ranting atau apapun. Dan dikatakan di sini dengan jelas Abraham menoleh dan melihat, terus langsung mengambil itu, dan dia percaya inilah penggantinya, inilah yang Tuhan sediakan. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, providensia, jadi provide, provide. Ya, Tuhan melihat, Tuhan mengawasi saya, Tuhan tahu, dan Tuhan memberikan jalan, Tuhan memberikan seluruhnya. Jadi sekarang ini dia taat, dan apa yang dia kerjakan semua Tuhan perintahkan dan Tuhan awasi dan Tuhan melihatnya. Nah, namanya providensia itu artinya adalah Tuhan melihatnya. Jadi Tuhan melihatnya, provide, dan Tuhan mengawasi, melihat, dan menjagai serta melindungi, bahkan melarang jangan membunuh kalau itu memang bukan kehendak Tuhan, untuk menguji. Dan untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Dua kali ini ya. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Jadi ini jelas malaikat Allah ini adalah Allah sendiri, malaikat Tuhan ini. Karena dikatakan aku bersumpah demi diriku sendiri. Nggak ada orang bersumpah demi dirinya sendiri, kecuali Tuhan. Demikian firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, dikatakan demikian, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Ini jauh ke depan, dia tahu semuanya. Loh, musuhnya siapa? Kapan bermusuhan? Kapan mereka itu ada musuhnya?
Saudara, ini semua adalah masa depan dan Tuhan tahu semua apa yang terjadi dan bagaimana terjadi, dan Tuhan bagaimana melindungi dan menjaga, memelihara bangsa ini. Tuhan tahu semuanya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian kembalilah Abraham dengan kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba dan Abraham tinggal di Beersheba. Nah, saudara, di sini. Dan kita tahu bahwa Abraham waktu mengerjakan semuanya, dia hanya tahu sepenggal di depan dia. Dia mengerjakan di atas. Tapi dia tidak tahu bagaimana Tuhan menyediakan, bagaimana Tuhan semuanya. Dan waktu dia tahu sebelum dia membunuh anaknya sebagai persembahan itu, dan ada larangan dari surga, dari langit itu, dan langsung meminta dia jangan membunuh karena dia tahu Abraham takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, dan betul-betul menaati Tuhan, dan mempersembahkan yang paling dia cintai, yaitu hadiah dari Allah, anak tunggal satu-satunya, yang dinantikan 25 tahun. Dan dia persembahkan karena diminta Tuhan, diberi Tuhan, diminta Tuhan. Ya udah, kan saya hidup seperti Ayub. Datang telanjang, ya pulang telanjang. Jadi Tuhan kasih saya, Tuhan ambil, ya kita tahu semua di tangan Tuhan. Jadi kadang-kadang kita harus merelakan apa yang diambil Tuhan, ataupun mungkin ada kejadian-kejadian seperti William Carey atau bapak-bapak misi yang mengerjakan pekerjaan yang luar biasa penerjemahan, dan dalam waktu cuma beberapa jam, itu seluruh terjemahan terbakar habis. Jadi karya dia selama puluhan tahun itu hangus semuanya. Dan William Carey harus mengulangi dari awal. Harus mengulang dari awal terjemahan semuanya. Dan disitulah kita tahu sampai dia menangis dan dia bertanya pada Tuhan. Dan Tuhan sudah menyediakan semuanya. Tuhan menyediakan orang-orang yang dilatih oleh William Carey, dan Tuhan menyediakan orang-orang setia dengan dia, dan dia semakin ahli dan menerjemahkan itu semakin sempurna dan semakin baik tata bahasanya. Dan dia baru tahu setelah itu jadi dalam waktu hanya begitu singkat. Semua terjemahan itu bisa dikerjakan dengan singkat sekali dan dengan lebih sempurna, dengan lebih baik, dan itulah yang dicetak. Ini sesuatu yang sangat ajaib. Jadi kejadian terbakarnya seluruh terjemahan, semua draft-draft itu semuanya, itu menyatakan satu kemuliaan Allah yang tidak diketahui oleh William Carey dan semua temannya, semua proyek yang mengerjakan. Dan setelah dia mengerjakan dari awal, dia mengulanginya, karena dia sudah fasih, sudah ahli, dan sudah terbiasa di semua, dan semakin cepat, dan dia mendidik orang semakin banyak, dan akhirnya menjadi satu penerjemahan Alkitab di dunia ini dengan sangat baik, bagus sekali. Ya, nah kita melihat apa yang terjadi itu sesuatu yang sudah Tuhan tahu. Tuhan betul-betul loh bagaimana menyelamatkan kita, bagaimana menolong kita. Oke, kita lihat sekarang ya di dalam Yeremia. Ini ayat ini sering dipakai sebagai ayat yang memberkati, ya. Jadi karena kata-katanya sangat indah sekali. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan. Ayat 7 ya. Yeremia 29 ayat 7 sampai ayat 11 dan seterusnya. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Jadi dibuang oleh Tuhan itu bukan hidupnya cuma, aduh kenapa Tuhan buang saya, kenapa ya Tuhan? Nah, menuntut Tuhan. Enggak, Tuhan meminta apa? Kamu mengerjakan misi Allah. Di dalam masa pembuangan pun, di situ diminta untuk mengerjakan misi Allah. Dikatakan, usahakanlah kesejahteraan yang ada di kotamu. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi kalau kita tinggal, kita ingin lingkungan ini akan jadi baik, lingkungan ini adalah lingkungan semakin mengenal Tuhan, lingkungan semakin baik mendapatkan kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, dan di situ kita melawan segala hal yang berkaitan dengan kekudusan, berkaitan dengan keadilan Tuhan, yang melawan dan yang tidak menerima akan hidup di dalam kesucian Tuhan. Nah, setelah itu kemudian ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen yang berada di tempat yang Tuhan tempatkan kita di masing-masing kita hidup. Jadi kita bisa mengenal Tuhan, mengenal orang-orang di sekeliling kita, mengasihi dengan kasih Tuhan, mengasihi dengan pengampunan yang baik, walaupun kita dimusuhi, kita tetap baik. Nah, setelah itu semua adalah satu kemenangan dalam iman Kristen. Dikatakan demikian,
Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan, ditipu, dibohongi oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Mereka nggak tahu, mereka sok tahu, sok ngerti, sok mengajar. Dan mereka akhirnya membuat satu hidup yang palsu, pengharapan palsu. Oh, nggak akan Tuhan menghukum kita. Kita ini orang-orang baik. Padahal Tuhan mengatakan, aku akan buang engkau karena engkau menyembah berhala, engkau membelakangi aku, engkau menolak aku. Dan semua dosa-dosa yang sangat mengerikan. Dan nabi-nabi palsu, nggak apa-apa. Kenapa? Tuhan itu baik. Dan kita akan dilindungi. Kita kan umat pilihan Tuhan. Nggak ada tanggung jawabnya. Dan mereka terpuruk dan lebih mendengarkan nabi-nabi palsu. Dikatakan, janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. 7. Ini ayat 7, 8 ya, sekarang ayat 9. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Ini akan dibinasakan Tuhan. Semua nabi yang bernubuat palsu, mengajar palsu, itu nggak ada ampun. Pendeta, penginjil juga sama. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku, aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Jadi ada waktu yang sudah dipatok oleh Tuhan, dan sudah betul-betul sudah diberikan expired date-nya. Ini loh expired date-nya, 70 tahun, persis 70 tahun. Baru aku memperhatikan kau. Selama itu Tuhan biarkan, Tuhan hancurkan semuanya sampai mereka betul-betul teriak-teriak dan mereka dihajar oleh Tuhan. Sebab aku ini mengetahui. Saudara perhatikan perkataan Tuhan. Aku ini tahu, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi rancangan-rancangan bukan rancanganmu, bukan kepingin hatimu, bukan rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Jadi bukan padamu. Rancanganku ada padaku dan tidak ada kaitannya dengan rancanganmu, kemauan kehendakmu, enggak ada kaitannya itu. Semua dirancang oleh siapa? Dirancang oleh Tuhan, diketahui oleh Tuhan, dijalankan oleh Tuhan, dan dilakukan oleh Tuhan dengan sempurna. Semua adalah untuk supaya orang-orang itu, bangsa Israel, bangsa yang dipilih Tuhan, memuliakan Tuhan. Dikatakan di sini, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. 70 tahun berdoa, Tuhan tidak dengarkan, Tuhan abaikan. Tapi genap 70 tahun, kamu datang dan kamu betul-betul bertobat. Dan Tuhan atur semuanya, Tuhan yang tetapkan semuanya, Tuhan yang rancang semuanya. Dikatakan rancanganku, rancangan bukan kejahatan, bukan kecelakaan, rancangan kebaikan, rancangan kemuliaan, rancangan keagungan. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ya, dengan segenap hati. Ulangan 4:29 dikatakan oleh Tuhan. Jika engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dan di sini banyak orang Kristen mengalami masalah, tidak mau datang, dan kemudian dengan segenap hati mohon pertolongan Tuhan. Kalau ada kesalahan kita berdoa, kita memohon ampun, dan kita mohon maaf, dan betul-betul kita mengakuinya dengan segenap hati. Maka perkara-perkara dalam kehidupan kita yang nggak mungkin kita ubahkan, nggak mungkin kita balikkan, nggak mungkin kita hadapi, itu akan Tuhan hadapi. Saudara, ini janji Tuhan. Jadi ini bukan ajaran orang-orang gereja yang prosperity. Bukan, ini ajaran Alkitab. Dengan satu syarat apa? Kamu betul-betul tahu apa yang diketahui Tuhan. Kamu betul-betul tahu apa yang dijaminkan Tuhan pada kita. Rancangannya adalah rancangan kebaikan. Apapun. Mau kejadian yang paling menyenangkan, yang paling membanggakan, atau kejadian yang paling musibah malapetaka dalam hidup kita. Boleh kita katakan kemalangan seperti itu. Aduh, ini kemalangan, kesialan. Saudara, itu rancangan, semua di dalam rancangan menuju kebaikan untuk kita dan untuk memuliakan Tuhan. Nggak ada satu kejadian hidup kita dirancang untuk menjatuhkan kita, untuk menghancurkan kita. Nggak ada. Untuk menceraikan kita, suami istri gitu ya, untuk menghancurkan keluarga kita. Enggak. Tapi karena kamu keras hati, kamu degil,
kamu keras kepala, tegar tengkuk, maka Tuhan hancurkan semuanya. Kenapa? Ya karena kamu tidak datang dan tidak bertobat dan mencari aku dengan segenap hatimu. Itu kunci, saudara. Permasalahan apapun engkau datang dengan segenap hati, engkau menangis di hadapan Tuhan dan memohon pertolongan Tuhan, memohon dengan sungguh-sungguh, Tuhan katakan, aku mendengarkan engkau dengan waktu yang Tuhan tentukan. Ayat 14, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu, tak balikin lagi, dan tak berkati lagi, dan tak berikan semua kelimpahan itu. Ini luar biasa. Nah, kita lihat contoh-contoh dalam Alkitab. Ini contoh-contoh yang ada ya. Nah, kita lihat di dalam Yohanes pasal 1, kejadian tentang bagaimana Tuhan memberitahukan kepada Natanael ya. Yohanes pasal 1 ayat 48. Kata Natanael kepadanya, bagaimanakah engkau mengenal aku, jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau. Perhatikan, saudara, aku telah melihat, dan itu langsung melihat. Loh, Tuhan nggak ada di tempat. Tuhan nggak ada di sini. Tubuhnya nggak ada di sini. Terus Natanael, loh aku kan di bawah pohon ara itu kan nggak ada orang. Nggak aku yang pikirkan apa, aku mau kendaki apa. Kok tahu dia? Dikatakan apa? Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Apa yang kamu lakukan di sana? Apa yang kamu pikirkan? Apa yang kamu rancang semua? Aku tahu semuanya. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah. Langsung, ya. Engkau anak Allah, artinya Mesias. Siapakah Mesias? Yang diutus Allah. Dan semua orang Israel percaya dan Mesias itu adalah Allah yang turun menjadi manusia akhirnya. Engkau raja orang Israel. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar, Natanael. Daripada itu, engkau akan melihat hal-hal yang lebih menakjubkan. Akan melihat bagaimana badai laut ditenangkan oleh Tuhan. Orang buta disembuhkan oleh Tuhan. Orang mati dibangkitkan. Saudara, jadi hanya memberitahukan seperti itu. Wah, kamu sudah begitu mengagumkan seperti itu. Wah, kamu akan melihat lebih besar dari itu. Wah, saudara, ini sesuatu yang luar biasa gitu ya. Nah, kita lihat di dalam Yohanes 4 sekarang. Yohanes 4. Oh, perempuan Samaria. Saudara perhatikan perempuan Samaria. Tuhan Yesus sepertinya berada di bawah. Sepertinya dia membutuhkan air. Dia membutuhkan perempuan ini. Nah, saudara perhatikan apa yang Tuhan Yesus lakukan seperti ini ya. Perhatikan perkataan Tuhan Yesus ini. Setelah dia berkata tentang hidup yang kekal, dan dia berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu, dan datang ke sini. Nah, perempuan ini kan perempuan nakal. Perempuan yang suka, ya apa ya, gonta-ganti pasangan seperti itu. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Tuhan Yesus katakan, pergilah, panggillah suamimu, dan datang ke sini. Aku nggak punya suami, artinya nggak punya, ya setelah dia berbohong. Tapi Tuhan tahu, kamu bersuami. Bukan hanya satu. Kamu punya laki-laki, bukan hanya satu. Kamu punya suami. Kamu punya laki-laki yang punya suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak punya suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu, selingkuhanmu. Tidak sah. Yang 5 itu sah, dan ini nggak sah. Dan itu Tuhan Yesus yang mengatakan, 5 suami yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar, aku tidak bersuami. Iya sekarang ini. Tapi kan yang aku katakan suamimu. Bukan cuma sekarang ini, sebelumnya juga adalah kamu punya suami. Bahkan 5 suamimu, 6 plus yang bukan suamimu. Dan itu tidak sah. Dan kamu berzina. Saudara, apa dikatakan perempuan kepadanya? Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi.
Langsung seperti itu. Jadi Tuhan Yesus kok bisa tahu semuanya? 5 suami 1. Sebenarnya itu bukan pengetahuan manusia normal. Bukan orang-orang yang punya nujum dan semuanya. Atau seperti orang nebak-nebak, seperti penenung, peramal, paranormal, seperti itu. Enggak, Tuhan Yesus sebut angkanya persis, orangnya persis, dan perempuan itu langsung kaget sekali. Wah, dia hanya menembus apa? Tuhan Yesus adalah nabi. Dan sampai di situ dia, wah ini nabi, ini kok tahu? Karena nabi memprediksi dan menubuatkan di depan. Tapi ini berkaitan pribadi. Nabi tidak pernah menubuatkan pribadi lepas pribadi, tapi itu berkaitan dengan nubuatan besar Allah, berkaitan dengan bangsa yang besar, rencana yang besar. Tapi Tuhan Yesus tidak, dia berkaitan dengan langsung pribadi perempuan ini, dan dia bongkar semuanya dengan tepat, angkanya disebut, dan siapa yang bersama dengan dia. Sudah di sini kita lihat. Jadi seluruh seluk-beluk kehidupan perempuan Samaria, dia tahu. Bahkan kapan dia lepaskan, kapan dia kawin, kapan dia kemudian lepaskan lagi, apakah dia bercerai, kita nggak tahu. Tapi Tuhan tahu semuanya di sini. Ya. Jadi kita melihat apa yang terjadi di sini, bahwa Tuhan mengerti segala sesuatu, melebihi daripada yang kita tahu, bahkan melebihi dari segala makhluk, termasuk malaikat-malaikat. Tuhan Maha tahu. Dan itu menjamin kita punya kekuatan yang luar biasa dalam hidup kita. Kita lihat di dalam Mika ya. Kita lihat dalam Mika pasal 4 ayat 12. Kita lihat. Mika pasal 4 ayat yang ke-12. Saya bacakan. Tetapi mereka itu tidak mengetahui rancangan Tuhan, mereka tidak mengerti keputusannya bahwa ia akan menghimpunkan mereka seperti berkas gandum ke tempat pengirikan. Bangkitlah dan iriklah hai putri Sion, sebab tandukmu akan kubuat seperti besi, dan kuku akan buat seperti tembaga, sehingga engkau menumpuk hancur banyak bangsa. Ini bangsa Israel. Dan bangsa yang menjajah mereka, bangsa yang menguasai mereka, memperbudak mereka, menghajar mereka, itu akan dihajar dan dibalikkan, dan bangsa Israel mengalahkan mereka. Dengan apa? Dengan kuasa Tuhan, bukan dengan kuasa mereka. Sehingga engkau menumpuk hancur banyak bangsa, engkau akan mengkhususkan rampasan mereka bagi Tuhan, dan kekayaan mereka bagi Tuhan seluruh bumi. Dan semua Tuhan berikan. Kekayaan Babilonia, kekayaan itu diberikan untuk orang Israel. Jadi kenapa orang Israel sekarang begitu kaya-kaya? Bahkan emas yang ada yang ditampung di mana ini Inggris itu ya, di London itu emasnya itu ribuan ton. Mungkin udah puluhan ribu. Saya nggak tahu. Tapi udah, kalau data yang terakhir katanya sudah sekitar 30 sampai 40 ribu ton di seluruh dunia. Dan dia kumpulkan, dan itu belum yang lainnya. Dan belum yang ada di Amerika, belum ada di tempat-tempat lainnya. Dan itu semua menjadi ukuran, emas itu menjadi ukuran untuk perdagangan dunia sampai hari ini. Ya, dolar dan emas, itu patokan dua itu. Dan sekarang ada masalah dengan dolar. Nah, saudara, kita melihat di sini bahwa dalam Mika pasal 4:12, Tuhan tahu, dan bagaimana Tuhan membalikkan semua. Tuhan tahu semuanya. Tuhan memberikan kita kekuatan untuk mengerti ini. Dan kita harus tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak terbatas. Ya. Oke, kita akan melihat. Ada satu perkataan dari seorang filsuf bernama Descartes. Ya. Descartes mengatakan demikian. Apa artinya bahwa dia menjadi manusia yang betul-betul manusiawi, dan kemanusiaannya itu betul-betul manusia yang sejati? Dia mengatakan dengan perkataan ini yang kemudian menjadi perkataan yang diingat oleh para orang-orang yang pintar, yang orang bijaksana. Apa yang dikatakan? Aku berpikir karena itu aku ada. Ya. Jadi kalau aku berpikir aku ada, oh berarti aku ada. Jadi pikiran itu yang membuat kita tahu keberadaan kita. Nah, surah ini sudah saya jelaskan tentang eksistensi, keberadaan, yang beda dengan yang ada, yang being. Jadi saya ada itu karena kita bisa melihat, memikirkan, dan semua keterbatasan kita itu kemudian membuat kita bisa berpikir, oh saya ini apa? Oh saya ini terhalang dengan tembok. Jadi saya ini makhluk yang terbatas. Terbatas apa? Terbatas karena ada halangan tembok. Wah, saya ini makhluk yang tidak bisa hidup terus. Kenapa? Karena saya harus ditunjang dengan makanan. Baru saya hidup. Kalau makanan nggak ada, minuman nggak ada, saya mati. Dan itu kemudian berkembang, manusia berpikir, oh berarti manusia ada
Kenapa ada? Dan kemudian menunjang semuanya kehidupan-kehidupan dalam hidup manusia. Dan waktu dia berpikir, dan disitulah baru manusia berpikir bahwa, oh, berarti manusia ada itu ada tujuannya, ada maknanya, ada fungsinya, ada rancangan dan maksud. Dan siapakah yang merancang kita? Nah, otomatis Allah sendiri. Jadi keberadaan manusia itu ditentukan dengan apa? Dengan kalau dia berpikir, dia mengenal dirinya, dia tahu siapa dirinya, dan dia menguji dirinya, menyelidiki dirinya. Dan so dalam Alkitab dikatakan, selidiki aku ya Tuhan. Dan juga Tuhan mengatakan, roh itu menyelidiki, bahkan yang tidak terselidiki dalam hati manusia. Roh Tuhan itu menyelidiki, dan hanya roh Tuhan yang tahu. Hati Tuhan seberapa jauh. Manusia juga sama, kita tahu hati kita, siapa yang tahu? Ya roh kita, hidup kita, yang tahu dalam hati kita, pikiran kita apa. Nah, so di sini mirip dengan Descartes, tetapi Descartes mengatakan satu keterbatasan di dalam, karena dia tidak menerima wahyu, dia berbicara dalam wahyu umum. Waktu dia mengatakan aku berpikir karena itu aku ada, bukan karena kamu berpikir kamu ada. Sudah itu keberadaan kita yang terbatas semua bisa dipikirkan, tapi ada keberadaan yang kita tidak terbatas seperti yang kita lihat, yaitu roh kita yang tidak bisa dibatasi dengan hal-hal yang tidak terlihat. Contohnya, saya membenci orang. Orang tidak tahu bahwa saya benci dia, karena tidak ada orang bisa melihat saya. Jadi keberadaan saya yang bisa terlihat, itu disebut sebagai eksistensi. Tapi keberadaan saya yang paling terdalam dalam hati kita, siapa yang tahu? Tidak ada orang tahu. Saya pun kadang-kadang nggak tahu diri saya. Nah, saudara, inilah keberadaan manusia yang Tuhan berikan supaya diteliti dan diselidiki oleh dirinya sendiri. Membatasi apapun yang ada dalam hidup kita, saudara, itu adalah sesuatu yang bijaksana. Kalau itu adalah hal yang sangat jahat. Tetapi kalau kita tidak membatasinya dan kemudian meluapkannya dan membiarkannya keinginan-keinginan kita, maka keberadaan kita menjadi keberadaan yang di dalam menuju kepada kehancuran. Jadi kalau kita nggak mau diatur, kita nggak mau dikontrol, dan kita tidak mengontrol diri kita melalui firman Tuhan, melalui kehendak Tuhan, saudara, kita menjadi orang yang bukan dikatakan seperti Descartes. Jadi semua ditentukan dalam pikiran saya. Pikiran saya itu ada karena apa? Karena saya ada, karena saya diberikan keberadaan saya. Saya ada. Kenapa kamu ada? Ada maksudnya. Kenapa saya kemudian dibuang oleh Tuhan? Tuhan membuang kamu, bukan menghajar kamu, membuang, membinasakan kamu. Supaya kamu berbalik pada Tuhan, supaya kamu bertobat pada Tuhan. Jadi manusianya berpikir, oh saya berpikir saya ada. Tapi Tuhan memberikan jauh ke depan. Apa? Kamu harus berpikir, meneliti dirimu, kamu mengerti keberadaanmu, kamu tahu bahwa kamu jauh daripada Tuhan. Dan manusia tidak pernah tahu bahwa dia adalah manusia yang jatuh dalam dosa. Nah, waktu mereka mengenal Tuhan di dalam Kristus, baru kita tahu, oh kita ini orang berdosa. Ya, dan itu sangat beda sekali dengan orang belum tahu mengenal dalam iman Kristen kepada Kristus. Jadi sehingga semua apa yang kita lakukan, kalau kita tahu Allah itu begitu tahu semuanya, bahkan waktu dia memerintahkan kita, menguji kita, dan kita lakukan dengan taat, nggak peduli seberapa cinta saya kepada anak saya waktu diminta dipersembahkan pada Tuhan, sudah kita harus berikan pada Tuhan. Walaupun akhirnya pun Tuhan katakan, jangan bunuh. Yang Tuhan sendiri yang menghentikan. Kenapa? Karena dia menguji kita. Nah, kalau Tuhan Yesus betul-betul mati, Stefanus betul-betul mati, 12 rasul betul-betul mati, dan semua kematian orang-orang seperti ini di dalam seluruh perjalanan hidupnya mengiring Tuhan, saudara, itu tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang, kalau orang katakan, wah ini mati konyol. Nggak ada, saudara. Semuanya adalah diketahui Tuhan dan dirancang oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan yang besar di hadapan Tuhan. Tidak ada yang terluput dari semua apa yang kita lakukan, semua akan dihakimi Tuhan, dan jika itu betul-betul kita setia kepada Tuhan, saudara, kita mendapatkan kemuliaan yang melebihi daripada segala kesusahan penderitaan kita. Dan inilah satu jalan yang sangat indah, ya. Dan kita akan tahu seberapa mengertinyakah Tuhan dalam hidup kita, saudara, tak sebanding dengan kita mengerti Tuhan.
Seberapa tahunyakah kita hati Tuhan? Tidak sebanding dengan betapa tahunya Tuhan atas hati kita, kelemahan kita. Saudara, kita tahu Tuhan itu baik, Tuhan merancang semuanya. Tapi dalam kenyataan hidup kita seringkali menilai Tuhan, memikirkan Tuhan, dan mengkritik Tuhan, menghakimi Tuhan. Waduh, saya kepingin seperti ini, harus nggak seperti ini. Wah, kalau bisa Tuhan yang menolong saya. Waduh, itu nggak terlambat. Dan semua pikiran kita itu kepingin seperti yang kita pikirkan. Saudara, kita harus tahu bahwa Tuhan tahu. Kita nggak bisa mengajari Tuhan. Kita nggak bisa menggurui Tuhan. Di dalam Yesaya 40:13, di dalam Mazmur 139, Roma pasal 11 ayat 34. Siapa yang bisa mengajari, menasihati Tuhan? Siapa yang bisa memberikan nasihat, masukan kepada Tuhan? Perlu nggak Tuhan diajari? Saudara, nggak perlu. Bukan hanya nggak perlu, mustahil mengajari Tuhan. Karena Tuhan lebih ngerti, lebih tahu, dan Dia menetapkan semuanya. Dan inilah menjadi kekuatan bagi kita waktu kita bersama dengan Tuhan. Coba kita lihat di dalam Yohanes yang terakhir ya. Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-61. Perhatikan. Yohanes pasal 6 ayat 61. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata pada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimana jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya ada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roti dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula, nah saudara perhatikan, Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Jadi waktu Tuhan Yesus memilih Yudas, tujuannya apa? Untuk menyatakan kepada Yudas betapa cintanya Tuhan kepada Yudas. Yudas diberikan kemurahan oleh Tuhan. Yudas diberikan guru yang baik, diberikan contoh teladan yang luar biasa, dan menyaksikan seluruh mujizat. Dan seluruh hidup Yudas itu begitu sempurna. Di dalam apa? Di dalam berkat pemeliharaan dan sukacita yang Tuhan berikan pada Yudas. Tuhan memberikan semua, dialami oleh 12 rasul. Semua dialami oleh Yudas semuanya. 11 rasul mengalami semua. Mereka diutus oleh Tuhan bisa melakukan mujizat. Yudas juga bisa. Yudas bisa mengajar. Yudas bisa mengajar. Yudas bisa menyembuhkan. Yudas bisa menyembuhkan. Yudas bisa ngusir setan. Yudas bisa ngusir setan. Rasul-rasul semua bisa lakukan itu. Yudas bisa lakukan. Kecuali pada saat terakhir, perjamuan akhir, Yudas mengeluarkan dirinya dari perjamuan itu. Dan kenapa di perjamuan itu dia terlepas? Karena perjamuan itu menjamin keselamatan. Dan titik akhir dari Yudas dan titik akhir dari hidup kita itu adalah di dalam perjamuan kudus. Pengenalan kita akan Allah yang betul-betul berkorban dan memberikan hidupnya, anak yang tunggal bagi kita. Dan kita betul-betul dijamin oleh Tuhan waktu kita percaya dalam tubuhnya dan dalam darahnya perjanjian baru itu. Dan Yudas akhirnya keluar. Dan itulah titik akhir, titik kritis Yudas. Dan kalau dia kemudian berhenti, dia bertobat, dan dia mendapatkan itu, nah, Yudas kemudian tidak mungkin melakukan pengkhianatan. Tetapi saudara-saudara perhatikan, apa yang dilakukan Yudas, Tuhan sudah tahu. Bukan nggak tahu, saudara. Tuhan tahu. Nah, kenapa Tuhan tahu? Banyak hal dia tahu semuanya, hati manusia dia tahu. Tapi ada yang Tuhan Yesus nggak tahu. Dan betul-betul dalam kemanusiaannya dia nggak tahu. Karena dalam ketaatannya, karena dalam kerendahan hatinya, karena dalam sungguh-sungguh kesetiaannya kepada Bapa. Dan dikatakan di situ, anak tidak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Nah, saudara, minggu depan kita akan belajar ini. Ya, di dalam iman Kalsedon yang sudah dirancang. Dan bagaimana kita bisa melihat bahwa semua kondisi Yudas pun Tuhan tahu. Paulus pun Tuhan tahu. Stefanus Tuhan tahu. Dan semua apa yang dilakukan. Bahkan bukan hanya orang percaya, bukan hanya rasul. Bajingan-bajingan, penguasa-penguasa yang begitu biadab, jahat, dan tidak beradab. Seperti Fir'aun, Nebukadnezar, Belshazzar, Raja Asyur, Ahasiweros, dan semuanya.
yang kejam-kejam raja Mesir, saudara, Tutmosis atau Amenhotep seperti itu. Itu raja-raja yang gila, raja-raja yang dengan kekuatan tangan besi, dan mereka kemudian menghancurkan bangsa Israel dan memperbudak bangsa Israel, saudara, dan membunuh anak-anak bangsa Israel. Saudara, itu sangat kejam sekali. Enggak ada keberadaban manusia, martabat manusia itu betul-betul dihina, dihancurkan. Oleh siapa? Raja-raja ini. Dan dikatakan semua raja ini berada di dalam kuasa tangan Tuhan. Kita tutup dengan Amsal 21 ayat yang pertama. Perhatikan. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Jadi Tuhan tahu, bukan hanya tahu, dia mengatur setiap hati raja, setiap keputusan jahat, semua putusan jahat itu bukan untuk dirancang Tuhan untuk menjahati kita. Itu keputusan dalam dosa. Dan Tuhan semuanya mengatur, menetapkan. Bahkan dosa-dosa itu pun ditetapkan oleh Tuhan di dalam kuasa keadilannya, dalam kuasa kesempurnaannya. Memakai dosa itu, memakai orang-orang jahat ini untuk alat kebinasaan, dan sementara waktu untuk menguji, untuk menegur, untuk menghajar, untuk mendidik, dan untuk memulihkan. Dan seperti emas, saudara, untuk apa? Dibakar dan dimurnikan. Dan kemudian iman kita keluar. Jadi peristiwa-peristiwa orang jahat, kejadian yang menimpa, malapetaka, musibah, dan penyakit-penyakit yang datang pada kita, saudara, itu bukan untuk dirancang Tuhan untuk menjatuhkan kita. Dan banyak orang berdoa, wah saya nggak mau sakit, saya nggak mau melarat, saya nggak mau miskin, dan saya maunya menjadi orang sehat, nggak pernah sakit, orang kaya nggak pernah miskin. Saudara, itu tipuan dari iblis. Pengajaran-pengajaran itu. Kenapa? Karena semua rasul, semua nabi-nabi dalam penderitaan. Bukan berarti kita seperti nabi, bukan. Kita pasti mengalami hidup di atas dan di bawah. Dan pada waktu ujungnya nanti, kita akan tahu bahwa akhir hidup kita banyak kesusahan, banyak penderitaan sebelum kita mati. Kita satu persatu akan mengalami susahnya tubuh ini dalam sakit. Sudah kita akan mengalami satu persatu. Tapi yang kita tahu apa? Tidak ada rancangan jahat dari Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan mengatur, dan Tuhan memberikan kita. Dan kita harus tahu. Kita bisa nggak tahu, tapi Tuhan tahu semuanya. Seperti Ayub. Dan akhirnya Tuhan membukakan kepada Ayub, siapakah aku sebenarnya? Dan Ayub memandang Tuhan dengan berbeda. Dulu kata orang, kamu seperti ini. Dulu aku mendengarkan pendeta-pendeta seperti ini. Tapi aku bertemu dengan engkau. Dan aku tahu, engkau berdaulat. Engkau memelihara, engkau yang tahu segala-galanya. Bahkan engkau tahu siapa aku. Bahkan sampai aku mati pun, aku tahu Tuhan, bahwa engkau akan menebus, akan membangkitkan aku. Jadi iman Ayub itu, waktu dia tahu dalam kesusahan, penderitaan, sakitnya yang luar biasa, dan siang malam dia sakit, nggak berhenti-berhenti itu, saudara. Sampai berapa tahun, terus-menerus seperti itu, sampai dia mau mati sekarang. Dan dia mengatakan, kalau Tuhan mau, mati pun Tuhan akan bangkitkan saya. Justru ini iman yang menebus kepada Kristus. Ya, kita tidak cerita di sini, ada khotbah tentang Ayub, Kristus dalam kitab Ayub. Dan kita bersyukur hari ini, saudara. Jadi semua kejadian dalam hidup kita, saudara, bukan untuk membuat kita putus asa, terus tidak ada harapan, kemudian kita menjadi lemah, kita kemudian ya nggak punya sesuatu yang bersemangat lagi. Saudara, nggak seperti itu. Kita masih banyak kerjaan dari Tuhan. Kita harus hidup berjalan dengan kekuatan pengharapan Tuhan. Karena Tuhan tahu, dia tidak memberikan kita rancangan-rancangan yang menjatuhkan, membuat kita kemudian kecewa. No, saudara. Kita dibangkitkan Tuhan, kita diberikan semangat oleh Tuhan, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan menolong kita selalu. Mari kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan, dan kita mohon pertolongan